Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hafiz, mahasiswa Teknik Informatika angkatan 2024 dengan NIM 24010200051. Pada tugas kali ini saya akan melaksanakan praktikum simulasi sistem operasi dengan topik keamanan. Apa aja yang akan saya lakukan? Ada 3 hal, yaitu proteksi file dengan hak akses, simulasi akses control list atau ACL, simulasi proteksi remote access atau SSH. Nah, untuk saat ini saya akan melakukan topik yang pertama dulu ya, proteksi file dengan hak akses. Di sini saya menggunakan untuk implementasinya saya menggunakan Linux Mint versi 22.2 yang berjalan di virtual machine. Kalau untuk hostnya atau laptop saya sendiri itu menggunakan Fedora versi 43. Nah, kita lihat apa aja sih yang harus dilakukan di proteksi file dan hak akses. Di sini tugasnya yang poin pertama itu membuat 3 file, name.txt, nim ya, nama.txt, nim underscore nama.sh. Nah, untuk ekstensi .txt itu mungkin sudah familiar ya teman-teman, bahwasanya ekstensi .txt ini berisikan format-format teks ya, teks apapun itu. Dan sedangkan .sh ini mungkin asing. Kalau teman-teman pernah menjalankan sebuah file exe di Windows, nah itu adalah file executable, yang artinya file yang bisa dijalankan oleh sistem. Nah, untuk di Linux itu exe tidak ada, yang adanya adalah .sh, tapi fungsinya sama sebagai file executable. Nah, langsung aja kita untuk menyelesaikan poin pertama ini, buat 3 file. Nah, ini saya udah berada di terminalnya, dan sebelumnya saya udah membuat 4 user ya, 4 user di dalam satu Linux distribusi Linux Mint ini. Kita bisa mengeceknya sudo /cat/etc/passwd tanda lurus, lalu grep nama user yang kita buat sebelumnya itu apa. Abdul Hafiz ini adalah pemiliknya, pastinya ada. Lalu saya ada buat user namanya Bayu, lalu Opan, dan keempat Farhan. Fungsinya apa bang? Fungsinya ini untuk pada poin yang berapa ya? Yang kedua itu kan ada untuk grup dan juga semua pengguna bisa eksekusi. Nah, itu ada kaitannya, makanya kita membuat 4 user ini. Kita fokus pada poin yang pertama, buat filenya dulu. Nah, kita ada di mana saat ini? Kita ada di folder Abdul Hafiz ya, direktori kerjanya. Abdul Hafiz itu berada di folder home, dan folder home itu berada di root ya, direktori root. Nah, sekarang yang mengaksesnya itu siapa? Terminalnya ini UMI Abdul Hafiz. Jadi yang membuat file ini nanti ownernya adalah Abdul Hafiz. 2401051. Ini nim saya .txt, baru nama Abdul Hafiz .txt, baru apa tadi, nim nama ya, nim 24001, nim Abdul Hafiz .sh. Nah, perintah untuk membuat file itu menggunakan touch ya, menggunakan touch, lalu diikuti mau berapa file yang mau kalian buat ya. Di sini sesuai perintah dibuatnya ada 3. Oke. Kita bisa lihat ls. Di sini ada abdulhafiz.txt, nim saya .txt, serta nim nama file executable.sh. Nah, lanjut kita perintah yang kedua, atur hak akses permission berbeda untuk masing-masing file. Oke, kita mulai dengan poin yang A. nim.txt hanya dapat dibaca oleh pemilik. Oke. Untuk melihat hak akses ya, untuk melihat hak akses, kita bisa menggunakan ls-l ya, untuk melihat full. Kita bisa lihat file-file yang baru kita buat di atas ini. Saya akan jelaskan satu persatu. Nah, pada simbol yang pertama, ini menandakan strip ini adalah sebuah file. Nah, ini kan berbeda nih. Ini yang 3 ini file, sedangkan yang di bawahnya itu bentuknya itu folder. Nah, kalau folder
itu simbol awal yang di depan itu hurufnya D, artinya directory. Sedangkan yang strip ini adalah file. Makanya ketiga file ini kebacanya sebagai strip. Nah, apa sih maksud dari RW ini? Ada strip, ada RW, strip, RW, satu, Abdul Hafiz, dan bla 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 bla. Nah, aku jelaskan di yang RW dulu. Nah, yang RW ini maksudnya adalah pemilik, owner, ya, owner yang kita tadi kan kita buat ketiga file itu yang pada saat itu adalah usernya si Abdul Hafiz, ya. Kita lihat UMI Abdul Hafiz. Jadi si Abdul Hafiz ini bisa baca sama tulis, read sama write, ya. RW ini read, W itu write. Nah, sedangkan yang RW satu lagi ini apa? RW satu lagi itu untuk grup. Jadi gini teman-teman, dalam satu file ini, ya, pemiliknya memang si Abdul Hafiz, tapi dia ada buat circle, ya. Dia ada buat circle, contohnya circle, nama circle-nya circle Supra, di dalamnya ada si Bayu dengan Opan. Nah, karena file ini udah dia kasih ke circle Supra, jadi circle yang ada di Supra itu, Bayu sama Opan, bisa melakukan apapun sesuai dengan akses yang dikasih. Nah, akses yang dikasih di sini ada read sama write. Jadi circle Supra itu bisa baca dan tulis di filenya ini. Nah, sedangkan R ini adalah orang lain. Jadi orang lain itu cuma bisa baca aja. Orang lain itu maksudnya apa? Ya, kalau misalnya tadi kan usernya ada Farhan, ya. Nah, Farhan itu kan nggak masuk circle Supra. Jadi dia tuh cuma bisa baca doang, baca dari filenya ini. Nah, di sini ada Abdul Hafiz dan Abdul Hafiz. Ini ownernya punya Abdul Hafiz. Sedangkan ini ada grupnya. Inilah grupnya nih. Grupnya masih default Abdul Hafiz karena kita buatnya saat itu di Abdul Hafiz, ya. Baru ketiga filenya. Seperti itulah pengertian dari simbol-simbol yang mungkin dilihatnya agak aneh nih kalau pertama kali pakai Linux. Nah, apa perintahnya? Hanya dapat dibaca oleh pemilik. Berarti NIM ini, file NIM 2401 ini, Abdul Hafiz, user Abdul Hafiz itu cuma bisa baca. Nah, sesuai dengan perintah, berarti untuk grup dan orang lain itu nggak ada apa-apa. Pemiliknya cuma bisa baca. Oke, kita bisa clear dulu biar enak tampilan terminalnya. Dan kita bisa mengubah hak aksesnya dengan menggunakan perintah sudo chmod. Sudo chmod cuma bisa read aja, ya. Kalau read 6400. Nah, baru nama filenya apa? 2401. Nah, seperti ini, .txt. Mungkin kalian bingung ya dengan yang 400 ini maksudnya apa sih gitu loh. Sedangkan yang chmod itu juga, chmod itu change mode, ya, change mode, yang artinya kita merubah hak akses yang ada di file .txt ini. Dan 400 ini maksudnya apa? Oke, kita jelaskan. Nah, 4 itu maksudnya, jadi teman-teman ketika mengatur hak akses, ini read, ini W, nah ini X. Nah, jadi 4 itu menandakan bahwasannya siapa itu ya, si Abdul Hafiz yang pemiliknya cuman bisa read doang, baca aja. Nah, 0 itu maksudnya apa di sini? 0 ini artinya ya grup dan orang lain nggak ada apa-apa. Read nggak bisa, write nggak bisa, execute nggak bisa. Kita nggak ada sama sekali ngasih akses ke dia, 0. Jadi sesuai dengan perintah soal, si pemilik itu cuma bisa baca doang. Oke, pemilik cuma bisa baca doang. Oke, lalu kita mungkin pengen bahwasanya pemilik itu bisa, kita balik lagi ke awal, bisa baca, bisa tulis, bisa execute, RWX. Nah, ini ya simple aja sebenarnya. Tinggal ditambahkan 4 itu menandakan read, 2 menandakan write, 1 executable. Kita tambahkan aja 4 tambah 2 6, 6 tambah 1 7. Jadi bisa kita tulis 7, ya, 7. Nah, 7 ini untuk si Abdul Hafiznya, si usernya.
yang pemiliknya. Lalu kita mau si grupnya itu bisa kayak si Abdul Hafiz, baca, tulis, execute. Oke, 7. Nah, circle supra tuh kita kasih akses 7 juga. 4 tambah 2 tambah 1. Nah, si Farhan yang nggak masuk circle, dia dianggapnya orang lain, kita kasih cuma akses baca doang, jadi 771. Nah, inilah rumusnya teman-teman ya, semoga dapat dipengerti. Nah, ini kita langsung tekan enter aja, kita lihat ls min r. Nah, pada file 2401102051.txt ini cuman read, yang artinya pemiliknya Abdul Hafiz cuma bisa baca doang, nggak bisa nulis gitu loh. Oke, semuanya untuk grup itu nggak ada akses sama sekali ya. Lalu kita uji coba nih, bener nggak sih nggak bisa nulis gitu di dalamnya? Kita akan nulis coba di dalamnya menggunakan text editor Neovim. txt, kita tulis nih, saya mau nulis, belum ada ngetik, langsung ada warning changing read only file ya, changing read only file, nggak bisa baca, nggak bisa nulis sama sekali. Bagaimana kalau kita hanya untuk melihat? Kan kita cuma dikasih akses melihat doang tuh kan, cat 24. Nah, cat ini untuk melihat isi dalam filenya, walaupun nggak ada isinya, tapi kalau nggak ada error berarti kita bisa melihat isi file itu. Nah, nggak ada error. Kalau misalnya kita nggak dikasih akses baca, nggak bisa dikasih akses read ya, itu kita cuman akan ada error permission denied. Nah, itu untuk praktek yang poin A kita udah siap. Lalu kita masuk ke poin yang B. Nama.txt dapat dibaca dan ditulis oleh pemilik dan grup. Oke, nama.txt bisa dibaca oleh dibaca apa tadi? Dibaca dan ditulis oleh pemilik dan grup. Nah, ini lebih asik lagi nih dan agak sedikit tricky. Kita ls, lalu mana ya nama? Oke, Abdul Hafiz. Kita ls min r. Kita bisa lihat di sini teman-teman ya, bahwasanya Abdul Hafiz.txt ini pemiliknya Abdul Hafiz ya, pemilik ini Abdul Hafiz itu bisa baca dan tulis, dan grupnya bisa baca dan tulis, tapi orang lain bisa membaca. Nah, ini yang nggak kita mau di file ini ya, yang kita nggak mau di file ini. Lalu untuk owner, nah ini ownernya masih punya Abdul Hafiz dan grupnya masih Abdul Hafiz. Di situ kan perintahnya kita harus buat grup ya, kita harus buat grup nih, ditulis oleh pemilik dan grup. Nah, grup ini kita belum buat. Nah, perintah untuk membuat grup itu sudo group add, baru nama grupnya apa, misalnya tadi kita bilang si circle supra. Oke, udah ada ya, sudo group add supra. Lalu di dalam supra itu kita mau siapa aja di dalamnya? Bayu dengan Opan. Oke, sudo user mode min a min sama g, baru nama grupnya apa, supra. Terus siapa yang mau kita masukin di dalam grup supra itu? Bayu, satu lagi Opan. Oke, kita ngecek benar nggak di dalamnya itu, di circle supra itu atau grup supra itu udah ada Bayu sama Opan. Kita ketikkan kita sudo cat etc grup grab, terus nama grupnya supra. Nah, ini udah ada nih grupnya nih, namanya supra, di dalamnya ada Bayu dengan Opan. Oke, jadi grupnya udah kita buat, terus kita udah masukin orang-orang yang ada dalam grup itu, Bayu dengan Opan ya. Kita lihat bahwasannya untuk user pemilik read write, grupnya read write, berarti kita nggak pakai yang orang lain kita nggak pakai. Jadi si Farhan tuh nggak bisa ngapa-ngapain, si Farhan nggak bisa ngapa-ngapain ya. Kita sudo chmod. Kalau read sama write berarti 6 ya, 6 0, baru Abdul Hafiz.txt. Kita lihat lagi. Oke, user udah read write sama si siapa namanya ya, read sama write. Oh, grupnya udah aksesnya udah bisa baca sama tulis, tapi di sini filenya keterangannya grupnya itu masih si
grupnya ini masih si Abdul Hafiz, bukan Supra ya. Jadi kita harus menggantinya file ini, grupnya ini adalah si Supra, supaya si Bayu dengan Opan tuh bisa akses baca sama tulis di file itu. Perintahnya adalah sudo chown Abdul Hafiz. Nah, ini usernya, pemiliknya Abdul Hafiz. Sorry, ini enggak titik 2 harusnya, strip titik 2 semi titik 2, lalu nama grupnya Supra. Terus nama filenya siapa? Nah, nama filenya apa maksudnya? Nah, kita -l. Nah, namanya Supra. Oke. Kita tes nih ya, apakah pemiliknya saat ini WMI Abdul Hafiz bisa baca menulis. Coba kita tulis dulu. Abdulhafiz.txt, hello from Abdul Hafiz. Oke, coba kita simpan. Thank you. Oke, tak ada masalah, aman. Coba kita lihat isinya. Oke, ada. Sekarang kita pindah ya, ke user yang namanya Bayu. Bisa tak? Dia kan dalam grupnya Supra ya. Harusnya dia bisa dong baca sama tulis. Itu Mbak. Perintahnya su, nama usernya Bayu. Password dari user Bayu apa? Masukin. Nah, coba kita WMI. Kita udah ada dalam Bayu nih. Kita sekarang Bayu, bukan Abdul Hafiz lagi. Coba kita mau edit file apa tadi ya namanya filenya? Nama ya, Abdulhafiz.txt. Coba kalian lihat teman-teman, permission denied. Loh, kenapa ini? Padahal kan kalau kita exit ya, kita -l. Padahal kan Supra ini udah dikasih akses nih, read sama write. Nah, kenapa dia nggak bisa akses? Kalau Bayu nggak bisa akses, berarti Opan juga nggak bisa akses. Nah, masalahnya itu ada di sini teman-teman. Kita balik lagi ke belakang ya, ke folder home. Kita lihat isinya. Di sini ada folder Abdul Hafiz, Bayu, Farhan dengan Opan. Jadi di Linux itu teman-teman, kalau kita membuat user baru, dia pasti akan membuatkan folder khusus di dalam home-nya. Abdul Hafiz, Bayu, Farhan, Opan. Nah, tadi kan kita buat file Abdulhafiz.txt itu di dalam foldernya Abdul Hafiz. Ya, foldernya dalam Abdul Hafiz. Kita lihat isinya. Nah, di dalam foldernya Abdul Hafiz. Sedangkan si Bayu dengan Opan itu berusaha untuk mengakses folder Abdul Hafiz terlebih dahulu sebelum dia mengakses file Abdulhafiz.txt. Nah, masalahnya akses yang diberikan di folder Abdul Hafiz ini hanya RWX ya, pemiliknya aja yang bisa baca tulis executable, sedangkan si grup Supra ini, nah Supra ini grupnya udah aku tambahkan tadi ya, sebelumnya udah aku tambahkan. Jadi cara untuk mengubah aksesnya, contoh ya, sudo chown akses dari Abdul Hafiz dengan Supra ini, aku mau kembalikan ke defaultnya. User punya, yang punya Abdul Hafiz, grupnya pun juga Abdul Hafiz. Nah, kita lihat. Nah, ini udah grupnya Abdul Hafiz ya, kembali ke setelan awal. Abdul Hafiz ini dia aja yang bisa baca tulis executable, sedangkan yang grup Supra tadi dia belum kasih akses dan belum dikasih juga di sini nih. Nah, kita ubah aksesnya dulu, chmod ya. Abdul Hafiz kita kasih yang paling tinggi 7 ya, baca atau execute, sedangkan untuk grup itu cuman kita kasih baca sama execute aja, terus tinggi-tinggi. Kalau untuk Farhan dia kan orang lain, cuma kita kasih 750 aja, cuma kita kasih 0, nggak ada kita kasih akses apa-apa. Abdul Hafiz, kita lihat ls-l lagi. Nah, sudah ada read sama write execute-nya. Ini untuk grupnya udah rx ya, read sama executable, dan si Abdul Hafiz punya segalanya. Nah, permasalahannya ada di grupnya, masih grup Abdul Hafiz. Kita ganti dulu chown yang punya Abdul Hafiz, nama grupnya si Supra, nah foldernya apa, ls-l. Nah, yang punya grupnya sekarang udah Supra, sedangkan aksesnya udah read sama executable. Coba
kita masuk lagi ke folder Abdul. Oh, salah, C doang harusnya D. Nah, kita clear. Nah, coba kita masuk ke si Bayu. Tadi kan error ya, nggak bisa kita edit filenya. Nah, kita coba nvim Abdul Hafiz. Nah, oh, bisa nih, baca bisa. Coba kita tulis hello from Bayu. Oke, kita kembali lagi ke Abdul Hafiz. Coba kita lihat isinya Abdul Hafiz. Ada Bayu, berarti berhasil. Bayu juga bisa akses. Coba lagi kita ke Opan. Opan kan satu grup tuh, satu circle tuh. Bisa nggak ya? Dia nulis gitu. nvim Abdul Hafiz. Oh, baca bisa. Berarti tulis juga bisa nih. Hello from Opan. Simpan, balik lagi. Sekarang kita ada di UMI Abdul Hafiz. Coba kita lihat isinya. Nah, Bayu Opan bisa nulis dan baca, dan bisa masuk juga di folder Abdul Hafiz. Nah, kita coba si Farhan. Kita nggak bisa, kita kan nggak ngasih akses apapun untuk orang lain ya. Sedangkan dia nggak masuk circle juga, circle Supra. Bisa tak ada dia nulis? Passwordnya salah kayaknya. Farhan 1, 2, 3. Oke, bisa tak ya dia akses baca gitu ya? Permission denied. Dia nggak dikasih apa-apa. Farhan nggak dikasih apa-apa untuk folder Abdul Hafiz. Jadi untuk poin B udah clear ya. Untuk poin B udah clear. Oke, kita sekarang udah di Abdul Hafiz ya. Nih, udah di Abdul Hafiz. Kita lanjut ke poin C. Nim underscore nama udah hanya dapat dieksekusi oleh pengguna. Berarti dia bisa di-execute nih, bisa dijalankan file ini. Kalau bisa dijalankan berarti ada kodenya nih di dalamnya nih. Mungkin 24 abdulhafiz.sh. Nah, kode sederhana aja, sederhana kali orangnya. Oke, kode gini aja sederhana. Baru kita ubah ininya, hak aksesnya. Dia cuma bisa read write ya, nggak ada execute di sini untuk grup, pemilik sama orang lain. Sedangkan di soal itu nyuruhnya semua pengguna hanya dapat dieksekusi, hanya dapat dieksekusi. Nah, jadi gini teman-teman, karena file kita ini di dalamnya ada kode, kalau kita kasih akses cuma execute aja, execute, jelas itu nggak bisa di-executable, nggak akan bisa dieksekusi karena di dalamnya itu ada baris kode. Tetap file itu tetap butuh dibaca. Nah, jadi untuk mengaturnya chmod berarti dia execute sama baca ya, 42 3 ya. Read 4 sama 5 5. Nah, artinya pemilik itu bisa baca execute, grup bisa baca execute, orang lain bisa baca execute. Filenya 24 abdulhafiz.sh. Oke, kita lihat. Oke, read xr x, oke, read x. Oke, udah semuanya. Oke, grupnya masih Abdul Hafiz tuh. Kita ganti ke grup Supra supaya Bayu Opan tuh bisa akses. Chhow Abdul Hafiz Supra 24. Nama filenya oke, HTML. Oke, udah Supra, coba kita akses 24. Sederhana kali orangnya. Oke, bisa akses untuk UMI, untuk Abdul Hafiz bisa akses. Coba kita ke Bayu. Oke, Bayu bisa akses. Kita keluar, kita ke Opan 24. Oke, bisa akses. Farhan nih, dari tadi kita nggak ada ngasih akses sama sekali. Ini bisa tadi akses ya, harusnya bisa ya, karena untuk semua pengguna gitu, semua pengguna. Farhan, tuh
Password Farhan ini selalu salah terus nih. 345. Oke. Nah, ini kalau ada tabnya nih nggak bisa dia nih. Permission deny. Oke, karena Farhan itu nggak masuk dalam grup ya. Farhan nggak masuk dalam grup dan pemilik dari filenya itu Abdul Hafiz. Jadinya ya nggak bisa. Kita harus masukkan si Farhan ke circle Supra walaupun di rumahnya nggak ada Supra. Oke, kita masuk ke Abdul Hafiz dulu lah. Oh ya, Farhannya bisa keluar, kita keluar dulu. Oke, sudo usermod min ag, nama grupnya Supra, nama orangnya Farhan. Oke, tsu Farhan tuh, bisa kan? Oke, Farhan udah bisa karena dia udah masuk ke dalam circle-nya. Oke, dari awal hingga akhir kayaknya udah ya. NIM udah, dapat dibaca oleh pemilik udah, dapat dibaca dan ditulis oleh pemilik dan grup udah. NIM hanya dapat dieksekusi oleh semua pengguna. Oke, udah. Ya walaupun ada baca di situ ya, soalnya kan kodenya namanya juga dieksekusi harus ada kode. Kodenya tuh tetap dibaca, harus ada akses read juga. Tampilkan hasil menggunakan perintah ls-l. ls-l. Oke, tadi semuanya kan. Kita execute. Ini executable nih, executable ini yang NIM cuma bisa dibaca sama pemilik aja, sama NIM. Baru ini yang Abdul Hafiz, owner sama grup. Oke, udah semua ya, udah semua. Teruskan perintah yang digunakan dan hasil pengujian. Oh, perintah tadi udah ada dalam video yang panjang sekaligus pengujian ya sebenarnya. Oke, untuk proteksi file dan akses ini udah semuanya. Kita lanjut ke apa selanjutnya? Simulasi akses control list atau ACL. Oke teman-teman, pada kali ini kita akan membahas topik yang kedua. Topik yang kedua yaitu ACL, simulasi akses control list. Nah, pada proteksi keamanan di topik yang kedua ini itu sedikit kurang lebih sama dengan yang topik pertama, cuman di sini ya perbedaannya, yaitu kita memberikan akses secara spesifik kepada user tertentu tanpa mengubah kepemilikan grup serta hak akses di dalamnya. Contoh, di dalam folder Abdul Hafiz, di sini saya login sebagai Abdul Hafiz, kita melihat isinya. Nah, contoh, di sini ada akses-aksesnya ya. Bisa baca tulis, bisa baca terus executable, bisa baca executable untuk orang lain, dan ownernya siapa, grupnya siapa. Nah, kalau kita seperti pada topik yang pertama, kita harus mengatur akses masing-masing dari ownernya, dari grupnya, serta orang lain. Nah, serta kalau perlu ya, kalau perlu kita ganti kepemilikannya dan juga kita ganti grupnya. Nah, dengan akses control list ACL, nah kita tidak perlu melakukan hal itu. Kita hanya memberikan secara spesifik user itu bisanya apa di dalam folder itu. Oke. Perintah-perintahnya ada apa aja di sini? Sebenarnya ada dua lagi untuk menghapus aksesnya ini, tapi yang paling penting sesuai dengan soal kita akan bahas kedua ini. Nah, yang pertama itu adalah menambahkan hak akses untuk user. Nah, perintahnya itu set facl min m. Min m ini artinya modified, u artinya menandakan user, baru nama usernya apa. Pada kasus kali ini kita menggunakan Bayu. Hak akses yang kita mau ngasih apa ke Bayu ini? Baca, tulis, execute, atau ketiga-tiganya. Kita bisa tulis read, write, atau execute. Salah satu boleh, kedua boleh, atau ketiga-tiganya juga boleh. Nah, lalu target filenya. Target filenya ini nggak hanya target file, melainkan juga folder juga bisa. Nah, kalau untuk apa yang kedua ini menambahkan hak akses untuk grup. Grup juga bisa ya, nggak hanya user doang, grup juga bisa. Cuman yang membedakan perintahnya di situ ada G artinya grup. Selebihnya itu perintah yang sama. Oke. Kita balik lagi dari perintah soal ya. Kita perintah soal, aktifkan fitur ACL pada sistem file. Oke, kalau nomor 1 ini secara default itu udah aktif di Linux Mint ya.
baru buat satu folder bernama nim underscore nama. Oke, kita clear dulu ya. Kita buat folder menggunakan perintah mkdir, nimnya 2401.0.051, baru namanya Abdul Hafiz, enter. Kita lihat Abdul Hafiz sudah dibuat. Namun jika dilihat di sini bahwasanya pemilik itu bisa baca tulis. Nah, sedangkan untuk grup itu bisa baca tulis execute sama seperti pemilik, dan orang lain tuh bisa baca sama tulis. Nah, gini teman-teman, sesuai kayaknya di perintah ketiga. Perintah ketiga, berikan akses read only kepada user lain, misalnya user guest. Nah, untuk lanjutan dari perintah kedua ini ya, buat folder. Jadi teman-teman, kita akan mengubah akses dari folder nim sama nama ini untuk orang lain. Kita nolkan aja, karena kalau kita setting set FACL untuk Bayu hanya bisa read, dia memang sejatinya bisa read, karena untuk orang lain dia dikasih akses baca sama execute. Kalau saya login pakai user lain, Farhan, Opan, dia tetap bisa baca, nah begitu. Jadi kita akan mengubah dulu hak akses dari foldernya ini menggunakan chmod 01 20.051 underscore Abdul Hafiz. Nah, chmod untuk pemilik itu bisa semuanya, untuk grup itu juga bisa semuanya, tapi untuk orang lain kita nolkan. Jadi nol. Kita enter, kita -min l lagi. Ini sebenarnya nggak perlu titik koma ya. Kita lihat di sini bahwasannya pemilik bisa RWX ya, grup juga bisa RWX. Nah, grupnya ini kan Abdul Hafiz, pemiliknya juga Abdul Hafiz. Nah, dengan menggunakan set FACL atau menggunakan akses control list, itu kita tidak perlu mengatur orang lain itu bisa baca atau execute, biarkan saja nol. Dan juga pemilik dan grup tidak usah kita ganggu gugat ya. Kita hanya setting secara spesifik si Bayu ini bisa ngapain di folder nim dan nama ini. Nah, sebelum kita set FACL, kita harus pastikan bahwasanya ketika si Bayu ini mau mengakses folder nim sama nama ini, dia perlu masuk ke folder Abdul Hafiz, yaitu folder yang dimiliki oleh user pemilik ya Abdul Hafiz. Nah, sedangkan user Abdul Hafiz itu aksesnya cuman dia saja yang bisa baca tulis dan execute, sedangkan grup dan orang lain itu tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi kalau kita udah setting aksesnya di dalam folder nim sama nama, ketika Bayu akses dia tetap nggak bisa, karena kalau mau masuk ke dalam sini dia harus melewati Abdul Hafiz dulu masuk ke dalam sini, karena folder ini kan di dalamnya Abdul Hafiz. Jadi kita ubah hak aksesnya menggunakan chmod. Untuk pemilik kita kasih 7, sedangkan untuk grup kita kosongkan aja. Nah, sedangkan untuk orang lain kita beri akses baca serta execute. Nah, kenapa ada execute di sini? Padahal kan execute itu hanya executable. Begini teman-teman, beda membaca file sama dengan masuk folder ya. Membaca file ya perintahnya read, sedangkan untuk masuk folder kita menggunakan perintah cd, change directory untuk masuk. Maka kita perlu execute di sini. 700 ini untuk grupnya 0, nggak ada ngapa-ngapain. 7 pemiliknya bisa semuanya, sedangkan untuk orang lain kita kasih 5 yang artinya bisa baca dan execute di folder Abdul Hafiz. Oke, kita -min l lagi. Sekarang orang lain bisa baca dan tulis. Dengan begini, tidak hanya Bayu saja yang bisa masuk ke dalam folder Abdul Hafiz, Farhan dan Opan juga bisa. Tapi di perintah soal yang ketiga, kita berikan akses read only kepada user lain untuk folder nim dengan nama. Kita masuk ke folder Abdul Hafiz lagi. Nah, kita lihat di sini bahwa folder ini kita akan set Bayu itu bisa baca, bisa masuk ke dalamnya, namun tidak bisa tulis.
tidak bisa membuat file di dalamnya. Kita menulis perintah sfacl min m modified user, nama user Bayu, aksesnya apa? Aksesnya kan cuman masuk ke dalam foldernya itu, read only, berarti rx serta foldernya apa. Oke, tidak hanya folder aja, namun juga bisa file ya, bisa file. Kita enter. Nah, coba kita lihat ada yang menarik di sini. Di hak akses ini ada plus di belakangnya. Plus ini menandakan bahwasanya ada penambahan secara spesifik kepada folder ini. Kita lihat betul-betul ya, bahwasanya pemiliknya masih Abdul Hafiz, grupnya masih Abdul Hafiz, serta orang lain ini tidak bisa akses apa-apa ya, 0. Sedangkan kita memberi akses penuh kepada pemilik serta grup. Nah, grupnya kan si pemilik itu sendiri. Kita coba login nih. Kita klik dulu, login sebagai Bayu. Passwordnya. Nah, di sini kita bisa melihat isi dari dalam folder si Abdul Hafiz karena kita memberikan akses read serta execute. Lalu coba kita masuk ke dalam folder si yang telah kita atur tadi nih. Ini dengan nama. Bisa masuk. Tapi kita hanya memberikan akses baca serta execute, tidak memberikan akses menulis di dalamnya. Coba kita membuat file hello.txt, permission denied, karena kita memberikan akses read saja kepada si Bayu ini. Dia cuma bisa baca, nggak bisa lebih dia di dalam. Nah, bagaimana kalau user lain? Kalau user lain, kita coba masuk sebagai Farhan. Nah, kita masuk sebagai Farhan. Farhan itu bisa melihat isi dalam folder Abdul Hafiz karena orang lain, Farhan juga orang lain, dia bisa baca serta execute. Namun Farhan tidak bisa masuk ke dalam folder name dan nama. Dia tidak bisa karena folder ini hanya kita beri akses secara spesifik ke Bayu saja. Oke, gitu. Kita kembali lagi ke awal. Kita kembali lagi ke Abdul Hafiz. Ya, kita lihat foldernya. Baru perintah keempat. Tampilkan daftar ACL menggunakan perintah get facl. Nah, tadi kan kita memberikan akses set facl itu ke folder 2401 NIM dan nama. Nah, kita ingin melihat informasi lebih lengkap mengenai akses kepemilikan. Secara gampang lah kita bacanya menggunakan perintah get facl, baru diikuti nama foldernya apa atau filenya apa ya. Nah, file, nama foldernya serta ownernya nih, kita lihat ya, ownernya itu Abdul, grupnya Abdul. Nah, itu usernya RWX. Nah, ini secara spesifiknya nih, user Bayu bisa baca serta execute, grupnya bisa baca, tulis, execute, mas bisa baca, tulis, execute, sedang orang lain itu kosong, nggak bisa apa-apa. Oke, pokoknya udah selesai kayaknya untuk ngatur proteksi keamanan di topik yang kedua ini. Yang kelima, tuliskan perintah lengkap yang digunakan. Oke, kedua perintah ini udah kita pakai ya selama video topik yang kedua ini, serta perintahnya udah ada di sini. Kalau kalian mengatur grup juga ada. Oke, mungkin aku sudahkan untuk topik yang kedua ini. Selanjutnya kita akan ke topik yang terakhir, topik yang ketiga, yang menurutku juga tak kalah penting dalam proteksi keamanan pada sebuah sistem operasi. Oke teman-teman, kita memasuki topik terakhir dari simulasi praktikum sistem operasi ya, topik keamanan. Dan di sini topik yang saya ambil yang terakhir adalah simulasi proteksi port SSH. Jadi apa sih maksudnya? Nah, jadi teman-teman, kalau kita memiliki sebuah server ya, terus kita ingin mengaksesnya dari tempat lain, misalnya dari luar negeri, luar kota, kita pasti nggak mungkin dong datang ke servernya itu untuk mengaksesnya secara langsung. Kita bisa meremote-nya ya. Disinilah peran dari SSH itu ya. Jadi simulasi untuk mengaksesnya itu gimana sih? Nah, di sini distribusi Linux Mint saya itu berjalan di virtual machine ya.
Distribusi Linux utama saya itu adalah Linux Fedora nih. Nah, apa saja yang dibutuhkan agar saya bisa mengakses Linux Mint ini? Oke. Yang pertama yang pasti saya butuhkan adalah nama username-nya. Ini Abdul Hafiz serta identitasnya, IP address. Ini pasti dimiliki oleh seluruh komputer di dunia serta HP ya, IoT itu pasti punya yang namanya IP address karena ini identitas pada sebuah perangkat komputer apapun. Nah, ini yang kita butuhkan untuk bisa meremote Linux Mint ini ya, serta password dari Abdul Hafiz ini. Nah, cara remote ya, kita mengetikkan perintah SSH, baru diikuti nama username-nya apa, baru IP address-nya berapa, 100.197, baru kita tekan enter, baru kita memasukkan password dari username-nya Abdul Hafiz. Oke, salah passwordnya, kita ulangi lagi tuh. Oh, salah user ini, Abdul Hafiz, seharusnya Abdul Hafiz ini. Oke. Wah, sudah masuk. Ah, ini kita udah masuk ke Linux Mint-nya Abdul Hafiz Yoga. Nah, kurang percaya, kita lihatlah isi dalam foldernya sama kan dengan yang di Linux Mint-nya. Tuh. Baru kita mau buat folder di sini karena kita udah akses ya, karena kita udah remote, berarti kita bisa ngapain aja di sini. Misalnya Farhan Aduhai ya, ls ada nih ya Farhan Aduhai, baru kita lihat ada Farhan Aduhai. Nah, cara remote-nya seperti itu. Nah, apa sih yang mau kita amankan dari remote access ini? Nah, SSH ini adalah suatu metode dalam remote access ya. Kita memiliki beberapa aturan supaya kita bisa meremote komputer yang jarak jauh ya. Kita anggap Linux Mint ini komputer yang berada di luar sana jauh ya. Dia tuh butuh username, butuh IP address-nya, butuh password-nya, dan yang paling penting itu dia butuh namanya port. Port itu ibaratnya ketika kita mau masuk sebuah rumah, port itu ibaratnya pintu yang ada labelnya. Secara default ya, defaultnya SSH itu label pintunya atau port itu 22. Nah, ini mau kita amankan karena dia default, kalau orang asing mau akses ya, mereka tinggal enter saja gitu loh, tanpa memperdulikan portnya. Kalau kita nggak setting portnya nih ya, portnya masih default, orang lain yang nggak kita kasih akses bisa aja langsung masuk gitu loh. Ibaratnya maling gitu, mana rumah yang si Linux Mint-nya itu, cari aja ya Linux Mint terus ada label 22. Nah, seperti itulah, itu yang mau kita ubah portnya. Nah, konfigurasinya itu seperti apa? Nah, di beberapa distribusi Linux SSH itu sudah terinstall, namun kita memastikan bahwasanya SSH itu telah terinstall di laptop teman-teman dengan mengetikkan perintah sudo systemctl status SSH. Bisa dilihat di sini SSH saya running, namun jika teman-teman SSH-nya tidak muncul running seperti ini, namun error ya, error tidak muncul SSH.service-nya, berarti belum terinstall. Kalian bisa menginstalnya dengan mengetikkan perintah sudo apt install open SSH server ya, enter saja karena di sini aku sudah install jadi tidak perlu install lagi. Baru selanjutnya adalah mengganti port ya, mengganti port dari SSH-nya. Nah, file konfigurasinya itu berada di dalam folder /etc/ssh/sshd config. Nah, file konfigurasi dari SSH itu berada di dalam folder SSH dan juga etc. Nah, di sini kenapa kita mengenal sudo? Karena folder etc ini ya, folder etc ini berada di dalam root. Root itu adalah hak akses tertinggi yang kita kalau mau mengakses apapun yang ada di sana, kita harus mengetikkan perintah sudo. Ini ibaratnya tiket. Tidak semua user itu memiliki sudo ya, saya kan tahu hanya Abdul Hafiz saja yang memiliki akses sudo ya, akses
eksklusif lah untuk mengakses si root itu. Lalu kita tinggal tekan enter aja. Nah, kita cari yang namanya port. Nah, ini defaultnya, ini portnya 22, kita ganti menjadi ya suka-suka kalian lah mau gantinya berapa. Di sini dalam kasusku 3105 ya. Perlu teman-teman perhatikan pada bagian atas. Oke, kita hapus dulu pada bagian atas. Nah, nih ya, ada dokumentasi bahwasanya untuk mengubah to take effect, nah mengubah dan mendapatkan efeknya setelah kita ubah nih ya portnya, terus kita mau merasakan efek dari perubahan itu ya, kita mengetikkan perintah sistem ctl daemon reload serta sistem ctl restart ssh.socket. Oke, kita perhatikan kita udah ubah ya 3105, kita simpan lalu keluar. Perintahnya tadi sudo sistem ctl daemon reload. Nah, kalau di sini simpan perubahan restart NSH port baru aktif. Oke, ini perintah yang ketiga ya. Yang ubah konfigurasi port tadi udah, yang satu simpan perubahan udah, lalu restart. Nah, selanjutnya kan sudo sistem ctl restart ssh.socket. Bentar. Oke, kalau udah kita tes lagi di komputer utama kita yaitu Fedora ya. Kita keluar ya, kita keluar exit, baru kita coba akses lagi seperti ini. Apakah dia tetap bisa masuk gitu? Tidak bisa ya, sudah tidak bisa lagi karena SSH connect to host IP sekian port 22 connection reverse. Tidak bisa karena kita telah mengganti labelnya tadi. Untuk masuk ya, untuk masuk lagi ke dalamnya itu kita harus mengetahui labelnya. Min P artinya SSH, min port, portnya berapa, 3105 tadi ya. Lalu kita akan enter. Nah, kalau udah muncul password ini pasti berhasil karena kita udah masuk ya, kita udah masuk dengan label pintu yang udah kita atur tadi, udah kita amankan pokoknya. Yang tadi masuk menggunakan port default 22 itu nggak bisa karena 22 udah nggak dipakai lagi. Nah, kita lihat isinya ya. Coba di remote ini kita install software yang apa ya, BitTop lah. BitTop ini semacam task manager tapi dia tuh berjalannya di dalam terminal. Salah password lagi. Oke, lagi proses installnya, kita tunggu dulu. Oke, proses instalasi telah selesai. Kita akses ya BitTop-nya. Oke, muncul. Coba kita akses di Linux-nya. Oke, muncul. Oke, begitulah teman-teman ya, simulasi proteksi dari port SSH. Jadi jika teman-teman memiliki device Linux ataupun Windows, segeralah ubah port SSH-nya supaya tidak disalahgunakan oleh orang lain. Dan topik terakhir ini juga mengakhiri dari video ini. Terima kasih pada teman-teman yang udah menonton video panjang ini, serta berikanlah saran ataupun kritik mengenai penjelasan aku tadi. Apabila aku ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.